Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang menuntut akhirat, ketahui olehmu bahwa tidak sempurna bagi engkau mengenal Tuhan engkau kecuali dengan dua perkara. Dengan dua perkara inilah baru sempurna makrifat engkau kepada Allah. Pertama dari dua, mengetahui asal kejadian diri engkau. Nomor dua, mengetahui apa pemulaan yang dijadikan Allah Ta'ala. Jelas saja Pak Saudara. Buriki sedikitlah tandarnya. Kita disuruh oleh Allah Ta'ala makrifat kepada sidin. Dan kada sempurna makrifat kita kepada Allah kecuali dua perkara. Pertama, mengetahui asal kejadian diri kita, dan kedua, mengetahui mula-mula yang dijadikan Allah Ta'ala. Adapun mula-mula yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang diberi nama Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini Allah jadikan akan ruh alam semesta ini, kemudian jasadnya alam semesta ini. Makanya salah bahwa ruh sekalian kita ini jadi daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun batang tubuh kita ini jadi daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi roh kita ini jadi daripada Nur Muhammad yang dijadikan. Roh kita dijadikan dari Nur Muhammad. Adapun jasad kita dijadikan dari Nabi Adam. Jadi Nabi Muhammad adalah bapak roh, Nabi Adam adalah bapak tubuh atau jasad. Tetapi jasad Nabi Adam ini yang dijadikan dari situ jasad kita, dijadikan asalnya dari tanah. Tanah itu asalnya daripada banyu. Banyu itu asalnya daripada angin. Angin itu asalnya daripada api. Api itu asalnya dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jua. Jumlahnya ruh kita Nur Muhammad ngarannya. Jasad kita Nur Muhammad jua ngarannya. Jadi jasad kita Nur Muhammad dimasukkan roh Nur Muhammad juga ke dalam jasad. Nurun ala nurin, nang mahadang nur, nang masuk nur, maka hancurlah si jasad menjadi nur. Hancurlah roh menjadi nur. Jelas sudah? Jelas sudah? Maka apabila roh kita dan batang tubuh kita itu keduanya jadi dari Nur Muhammad, maka yaitu Nur Muhammad jualah nama keduanya, tidak lain. Jelaskah? Jelaskah sudah? Maka hendaklah engkau misrakan Nur Muhammad itu tadi kepada rohmu yang di dalam, dan kepada batang tubuhmu jasmani
dan kepada seluruh alam semesta, langit dan bumi, seperti misra air dengan tumbuh-tumbuhan. Di mana ada tumbuhan, di situ ada air. Apabila tidak ada air di tumbuhan, maka tumbuhan itu mati. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami menjadikan sesuatu yang hidup daripada baju. Jadi seluruh alam semesta, termasuk ruh dan jasad kita, ini dimisrai oleh Nur Muhammad. Artinya misra di sini tidak ada yang lain dari Nur Muhammad itu. Jelaskan. Maka apabila sudah misra kepada sekalian yang tersebut itu, insya Allah Ta'ala lagi akan membukakan Allah Ta'ala akan dikau kepada melihat keelokan zat wajibil wujud lagi suci adanya. Itulah yang disebut sampai kepada Allah Ta'ala atau disebut waliullah. Ini adalah jalan yang lebih cepat dan tepat dan benar untuk mencapai maqam waliullah. Untungkah orang yang datang hari ini. Kita bulikilah, perhatikan betul-betul. Ketahui olehmu, hai orang yang menjalani jalan akhirat, bahwa tidak sempurna ma'rifatmu kepada Tuhanmu kecuali mengenal dua. Pertama, mengenal mula-mula yang dijadikan Allah. Kedua, mengenal asal kejadian dirimu sendiri. Adapun mula-mula yang dijadikan Allah yaitu diberi nama Nur Muhammad. Adapun diri engkau terjadi dari dua, ruh dan tubuh. Ruh terjadi dari Nur Muhammad, tubuh terjadi dari Nabi Adam. Nabi Adam terjadi daripada tanah, tanah terjadi daripada air, air terjadi daripada angin, angin terjadi daripada api, api terjadi daripada Nur Muhammad. Maka jasad kita ini terjadi dari Nur Muhammad juga. Ruh kita tadi terjadi dari Nur Muhammad juga. Maka namanya jasad kita Nur Muhammad, ruh kita pun ngarannya Nur Muhammad juga. Tidak ada lain. Hancurlah ruh kita jadi Nur Muhammad. Hancur jasad kita jadi Nur Muhammad. Kalau sudah misra di badan kita yang kayak ini dan di ruh kita, hendaklah seluruh alam semesta kita pandang demikian. Apa aja tidak ada lain daripada Nur Muhammad. Nah, kalau sudah misra pandangan satu yaitu Nur Muhammad, Allah membukakan keelokan zat wajibil wujudnya lagi suci adanya. Apabila terbuka keelokan Allah, disinilah tidak ada lagi duka cita. Dan disinilah apa maksud kita tercapai. Emangnya kalau orang nang duka cita itu kan ada maksudnya, ada hasil. Kalau maksudnya itu hasil, hilang duka citanya. Untuk mencapai itu, nah sampai dulu ke maqam melihat keelokan wajibil wujud ini. Jalannya untuk melihat keelokan wajibil wujud, harus kita itu memisahkan Nur Muhammad ini kepada roh dan batang tubuh dan alam semesta. Jalannya mengetahui bahwa asal daripada makhluk, awal daripada makhluk Nur Muhammad. Kemudian ruh kita dan ruh alam semesta jadi dari Nur Muhammad. Nah, tubuh ini terjadi daripada Nabi Adam. Nabi Adam itu terjadi daripada Nur Muhammad juga. Maka jasad dan ruh adalah Nur Muhammad ngarannya keduanya ini. Demikianlah alam yang lainnya daripada dunia dan akhirat.
Apabila sudah satu yang dipandang hanya nur itu aja di otak kita dan di hati kita, sampai seakan-akan di mata kita, maka disitulah akan dibukakan keelokan zat wajib lagi suci adanya, maka disitulah makom yang disebut sempurna. Ya, hari ini adalah pembicaraan masalah kesempurnaan. Itu jangan dulu lah. Itu aja dulu, tapi ini pian perhatikan begitu. Dan ini jangan lagi pian pandang. Siapa nang paham ia paham, nang kada paham jangan betapun lawan nang kada ahlinya kena disalahkannya. Amun disalahkannya pian rusaknya cikan. Ulun kada hendak memborong, kada cuma ulun menjaga akan jangan sampai pian dipenderi oleh orang nang salah. Itu aja ulun menjaga akan jangan orang nang kada bertanggung jawab bepander. Kesian pian